Jadi dari yang penjelasan kita tadi, kalian kan cowok. Pernah nggak kamu mainin cewek? Ketawanya kok kayak gitu? Apa saya? Kok gitu? Kok seneng banget? Mainin cewek. Sebenarnya lebih nggak pada yang mainin sih. Tapi aku pernah nyakitin perasaan wanita. Kok pernah nyakitin? Gimana sih, orang ada yang deketin aku, terus aku nggak suka, ya udah aku jadiin apa gitu dia. Jadi pelampiasan. Astagfirullahaladzim. Kira-kira ada berapa cowok yang pernah suka sama kamu terus kamu tolak? Nggak sombong sih, kalau cowok suka banyak, tapi kalau memang cowok pacaran yang dulu jadi pacar itu memang 1 atau 2 doang. Gue orang tipikalnya setia, tapi sekali disakitin, mohon maaf ya, gue nggak bisa balik. Halo guys, balik lagi di Blurrizky tentunya. Dan di sini Blurrizky sendiri bersama Bunda Emon. Hai. apa maksudnya? Halo sayang. Kerja. Yeay. Nah, buat kawan-kawan yang kemarin kerja. Gue kerja satu lagi. ya yang nanya bang, ini pentolan mic-nya agak meresahkan gitu ngeliatnya. Awas ketelan ya bang. Ini buat kawan-kawan yang kemarin yang komen, bang pakai mic dong, suaranya jelek kalau nggak pakai mic. Iya benar nggak udah? Oke. Kan juga udah pakai mic. Oke, selamat pagi para jomblo-jomblo di luar sana yang mungkin subscribe channel ini. Gimana kabar kalian? Apakah sudah menemukan pasangan? Semoga segera dipertemukan ya. Jangan lupa Amin. tinggalkan komentar di bawah ini. Amin. Amin. Ya ampun, sayang kamu cantik banget sih hari ini. Warnanya Ah, biru-biru, jadi adem gitu ngeliatnya. makasih. Emang kamu kira kayak tanaman adem? Iya sayang, ngomongnya agak gede sayang. Ini udah gede. Oh iya. Nah guys, jadi buat kawan-kawan nih kemarin yang mungkin bertanya-tanya ya masalah kan kemarin kita sempat bahas masalah percintaan ya bun ya. Ya. Gitu. Nah ada yang bertanya gini, bang, gue udah memperjuangkan dia bang, tapi dianya kayak ogah sama gue. Apa yang harus gue lakuin untuk mendapatkan dia? Ataukah gue menyerah? Ataukah gue harus relakan? Atau gue harus terus kejar? Nah ini sebagai mata wanita nih ya. Kalau wanita itu dikejar-kejar cowok itu gimana yang? Dikejar-kejar cowok yang dia seneng lah. Oh. Kalau nggak seneng, iya apaan sih lo ngejar-ngejar gue? Ilfil tahu. Oh, jadi cewek itu kalau memang nggak suka, nggak seneng dikejar ya? Enggak. Oke, berarti beda banget kayak di sinetron-sinetron gitu ya? Enggak lah. Tapi kan ada nih yang terkadang dia awalnya nggak suka nih, benci banget sama tuh cowok. Lama-lama suka gara-gara dideketin. Karma. Hah? Karma bisa jadi. Karma. Iyalah. Oh, karma gara-gara Dia membenci. benci ya. Iya. Oke. Jadi buat cewek-cewek nih gitu ya, jangan benci lo kalau dikejar-kejar cowok. Iya, mungkin risih oke lah ya. Tapi harus lu kasih ini penjelasan yang baik agar seorang itu tidak merasa tersakiti oleh perilakumu, oleh sifatmu, atau oleh perkataan dia. Oke, jadi kalau misalkan nih ada cowok suka ceritanya, terus ceweknya nih nggak suka, tapi rata-rata cewek itu kan nggak mau ngomong tuh gara-gara takutnya nggak enak sama si cowoknya. Mendingan ngomong apa enggak? Mendingan ngomong daripada dimainin. Oke, berarti ngomong di awal ya. Sorry nih, aku tuh sebenarnya alasannya biasanya cewek itu kalau nolak gimana sih? Ya sebenarnya ini tergantung dianya ya. Ada orang yang kayak gini, terus terang pertama, yang kedua dia udah kan ada yang seneng ini sama gue, ya udah gue terima aja, gue jadiin apa kayak dia gitu. Ada juga cewek yang kayak gitu. Maksudnya gimana nih? Jadi ada yang deket, misalnya ada yang deketin kamu tapi kamu nggak suka, terus kamu juga suka sama cowok itu. Gimana sih, orang ada yang deketin aku terus aku nggak suka, ya udah aku jadiin apa gitu dia. Jadi pelampiasan. Astagfirullahaladzim. Ya gitu, cewek ada yang kayak gitu. Cewek, berarti kamu kayak gitu dong? Enggak lah.
Oh, oke. Berarti kadang-kadang cewek itu bisa jadi jahat ya. Bisa jadi cowok itu dilampiasin ya. Iya. Buat cewek, ayo, ada yang kayak gini nggak? Ada, pasti ada. Karena gue juga dulu pernah ceritanya dijadiin bahan pelampiasan, ya kan? Buat lu Pade, pernah nggak jadi bahan pelampiasan cewek kan? Cewek itu kayak gitu. Nggak semua cewek kayak gitu. Jadi nggak random cewek. Iya sayang. Kan berarti kalau misalkan dia nggak suka, mending ngomong aja ya, nggak usah ya, mending nggak usah ngomong. kayak ada rasa nggak enak gue takutnya ini mending lu ngomong aja jujur, nggak apa-apa sakit di awal. Cowok jujur lebih mending sakit di awal daripada sakit di akhir, lebih pedih cuy ya kan. Lu nggak suka sama udah capek deh lu, gue kejar-kejar tapi lu nggak mau, gue nyerah deh. Itu gimana tuh? Ya udah, nggak apa-apa, kan setiap orang boleh punya ini pendapatnya masing-masing. Misal nih si cowok udah ngejar-ngejar sampai ujung, nggak taunya si cewek ini emang nggak suka dari awal sampai akhir nggak suka. Ya udah, lu ngapain memperjuangkan seorang yang nggak lu sukain gitu ya? Lu ngapain memperjuangkan seseorang yang orang itu nggak suka sama kita gitu? Jadi kejar juga orang yang menghargai kita gitu. Oke. Jadi biar nggak sia-sia hidup lo itu, biar nggak sia-sia, nggak Jangan- nambah-nambah mantan. Jangan membuang waktu yang sia-sia untuk orang yang salah. Misal nih, lo udah ngejar-ngejar, terus si cewek nggak respon, ya udah lo tinggalin aja, coy, masih ada cewek yang lain. Bener banget, masih ada cewek yang lain yang lebih menghargai lu. Lu ngapain boy ngejarin cewek ya yang orangnya udah nggak sayang sama lu, udah nggak cinta sama lu nih, apalagi udah nggak suka sama lu. Bayangkan, mending lu tinggalin, masih ada tuh wanita yang bisa nerima lu di sana. Udah nggak, jangan pakai perasaan, karena kalau pakai perasaan selalu tertindas. Ya. Jadi Bunda Emon ini adalah tipikal wanita yang sudah letih memakai perasaan. Asik. Logika aja bos, orang mau hidup juga butuh uang. Gila Bun, aku pamit ya Bun, Waalaikumsalam. Berarti saran gue nih buat orang yang tadi, netizen yang tadi, ya kan, gue udah ngejar-ngejar tuh cewek, tapi gue dalam artian tuh cewek udah nganggain gue. Saran dari gue pribadi, tinggalin aja ya. Tapi awal-awal nggak apa-apa, lu perjuangin dulu sampai lu merasa titik dimana lu udah nggak ada harga diri, lu udah nggak kayak tuh cewek udah nggak hargain lu, ya udah lu tinggalin gitu loh. Biar waktu yang menjawabnya ya kan, biar waktu yang bakal ngebuat tuh cewek nyesel atau enggak ya kan. Apakah tuh cewek nanti setelah lu pergi merasakan kehilangan gitu. Biasanya tuh wanita kayak gitu ya kan. Kadang-kadang nih, sebelum aku nanya nih, ini ada lagi nih, satu lagi yang baru kepikiran. Kadang-kadang cewek itu gini gak sih? Cewek itu seolah ngebuat cowok itu memperjuangkan, ya kan? Tapi nanti kalau tuh cowok hilang, dia merasa kehilangan. Ada nggak kayak gitu? Ada juga. Ada kan? Iya. Ya kayak gitu tuh. Jadi kayak Jadi cewek ini juga ada tipikal cewek yang gue nih mau lihat dulu nih, dia ini serius nggak sih? Dia ini memperjuangkan gue nggak sih? Karena cewek mikirnya gini, kalau misalnya dia emang serius, dia pasti bakal berjuang gitu. jadi seolah-olah tuh kayak tarik ulur kalau bahasa gua waktu SMA itu ya. Jadi ada tipikal cewek yang sukanya gini guys, ya kan? Dia tuh cuek, sipe gitu ya kan. Tapi nanti kalau lo pergi, lo nggak ada kabar, dia nyariin gitu. Kayak gitu tuh ngeselin. Tapi nggak apa-apa ya kan. Biasanya kalau cewek-cewek kayak gitu udah dibuat lulu, itu bakal gila. Ya pengalaman Bun. Apa maksudnya pengalaman sama siapa? Kira-kira ada berapa cowok yang pernah suka sama kamu terus kamu tolak? Nggak sombong sih, kalau cowok suka banyak, tapi kalau memang cowok pacaran yang dulu jadi pacar itu memang satu atau dua doang. Gue orang tipikalnya setia, tapi sekali disakitin, mohon maaf ya, gue nggak bisa balik. Tahu nggak, gue pacaran 7 tahun dari dari SMP akhir sampai gue kuliah, tapi gue nggak dihargain karena selama 7 tahun itu belum tentu kita ini saling memahami. Ya emang sih udah lama, kenangannya udah banyak, tapi kalau lu emang nggak dihargain, terus lu nggak gimana ya, lu tuh nggak dianggap gitu, ya udah. Gue dulu goblok banget, tau nggak sih, udahlah. Berarti kamu nih pernah nih ada cowok suka sama kamu tapi kamu nggak suka? Iya, ada. Nah, terus kamu cara nyikapinya gimana? Menyikapi dan menolaknya tuh ngomongnya gimana? Setelah gue putus sama 7 tahun, terus ada yang suka sama gue, tapi nih gue bilang kayak gini, mohon maaf karena untuk saat ini gue pengen fokus dulu. Oke. Nggak ada menimbulkan pertanyaan. Tapi di situ kamu juga lagi deket sama seseorang dong.
Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Setelah itu baru. Nah setelah ini itu. katanya mau fokus gimana sih? Ya karena kita nggak suka. Nggak suka yang ngapain dipaksain coba. Oh iya nggak suka guys. Ya kan tuh cewek tuh kayak gitu tuh ya. Terus Apa nih konten-konten mereview gue nih kayaknya. Mainin ya Allah, nggak. Ya itu kan kadang-kadang ada cewek yang tipikalnya cuma kayak tarik ulur terus kayak jadi pelampiasan. Pernah nggak kamu? Enggak. Oh nggak pernah. Ya, nggak pernah kayak gitu tahu. Ingat ya, segala sesuatu yang kita lakukan sedikit pun itu akan kembali ke diri kita. Jadi lebih baik belum melakukan sesuatu itu yang lebih bermanfaat, lebih baik. Karena suatu saat itu akan juga kembali ke kita. Nih buktinya gue dapet cowok yang baik, ganteng. Nah jadi buat kawan-kawan semoga jadi paham ya. Jadi ini gue kasih tips-tips gimana. Ya gue nggak munafik, gue juga pernah kayak merasakan kejar-kejar cinta, ditarik ulur, di PHP-in, terus dijadiin pelampiasan gue pernah, terus diselingkuhin juga pernah, terus ditikung juga gue pernah ya kan. Tipsnya itu sebenarnya balik lagi jadikan pengalaman ya. Jadi dari pengalaman-pengalaman tersebut ketika lo mau mencari pasangan baru nih atau mencari pasangan selanjutnya, lu bisa belajar dari kesalahan yang lo lakuin. Asik gila. Jadi dari yang penjelasan kita tadi, kalian kan cowok. Pernah nggak kamu mainin cewek? Ketawanya kok kayak gitu? Apa saya? Kok gitu? Kok seneng banget? Mainin cewek. Sebenarnya lebih nggak pada yang mainin sih. Tapi aku pernah nyakitin perasaan wanita. Kok pernah nyakitin? Aku pernah mutusin satu cewek. Itu terus yang kamu bahas, yang kamu sesayang itu? Iya, yang aku sesalin itu. Hah? Sesayang itu? Sesalin. Kalau kamu menyesal berarti kamu lebih sayang dia daripada aku dong. Ya itu kan dulu. Kasih netizen untuk udah kasih tahu cara jawabnya. Itu kan dulu kan beda. Nggak ada apa namanya minta tolong ke netizen gimana caranya jawabnya. Itu kan dulu sayang. Jangan jadikan jawaban masa sekarang itu di masa lalu, dan jangan jadikan jawaban masa lalu ke masa sekarang. Jadi aku jujur kalau untuk mutusin wanita itu adalah kesalahan yang sangat luar biasa sih. Makanya dari situ tuh aku nggak mau mutusin cewek. Karena kalau tauku nih, kalau kita mutusin itu biasanya kita nyesel nanti. Bener nggak sih? Berarti kamu nyesel dong selama ini? Jangan samakan masa lalu dengan yang sekarang. Apa ya, ketika lo ngedeketin seseorang atau lo lagi sama seseorang atau lo lagi pacaran atau ya lagi komitmen dan semacamnya ya, jangan sampai ngebuat pasangan lo tuh ilfil. Ketika pasangan lo tuh ilfil, lu bener-bener kayak nggak dianggap dan lu bener-bener nggak bernilai. Lu bener-bener kayak seseorang yang udah nggak mau ada di hadapannya lagi. Jadi buat lu pade ya yang punya pasangan, lu jaga tuh perasaan pasangan lu, jangan sampai tuh pasangan lu ilfil sama lu. Kalau udah ilfil, hilang lu bodo amat. Aku geli gitu kalau itu. Nah ya, jadi kadang-kadang tuh ada rasa geli-gelinya gitu kayak gitu. Lebay nggak sih kalau kayak gitu? Oh udah ilfil ya, mau lo pernah kasih bunga, kasih motor, mobil, kalau udah ilfil. Apaan kasih bunga, motor, mobil, apa maksudnya? Maksudnya ya gitu nggak sih, apa yang paling berharga di hidupnya dikasih, tapi kalau udah ilfil kayak udah hilang, bodo amat. Itu tuh kayak ibarat gitu loh. Iya, tapi kan ibaratnya nggak usah dikasih mobil, motor, ini apa gitu. Ya udah dikasih bunga, dikasih uang. Masukkan, kalau uang masih masukkan, oke. Jadi buat kawan-kawan yang sekali lagi punya masalah pribadi atau misalkan pengen dicurhatin, kalian bisa email aja ya bun ya. Iya, lebih privasi gitu. Lebih privasi dan kita nggak akan nyebut namanya ya. Silakan email aja di sini guys. Dibahas, mana tahu Iya, dari apa permasalahan dia kita bisa bantu harus apa gitu. Oke, jadi siapa tahu solusinya gimana. ada netizen juga yang bisa ngasih saran ya kan. Nah buat lo pada yang punya email saran aja guys. Kalau misalnya lu di komen itu takut atau malu ntar nama lu yang terlalu terpampang gitu kan. Iya, jadi
Kalau misalkan mau curhat-curhat kecil juga bisa di komentar ya. Iya boleh. Iya, boleh, nggak apa-apa ya. Kalau mau disebutin namanya juga nggak apa-apa. Silakan komentar aja. Kanan langsung aja ya. Oke. Jadi buat kawan-kawan, terima kasih banget yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Di sini dulu Rizky bersama Bunda Emma. Love you so much. Apa passwordnya? Halo.